Mari, kadang-kadang dalam pikiran ini terbersih ini, lu jahat deh, lu kasar, lu nggak baik dah. Kalau kasih dialek-dialek Tionghoa, hai, lu itu, wah lapan, ha. Saudara-saudara sekalian, jahat, kasar, buah lapang, maksudnya nohok, tidak harapan, orangnya keras hati. Apapun keadaanmu saat ini atau siapapun saudara-saudaraku, Pastor mau bagikan kabar surgawi. Asalkan engkau mau berdoa kepada Tuhan. Termasuk saudara-saudara mungkin ada yang buta hari ini. Termasuk yang buta rohaninya, tidak bisa melihat kebenaran. Masih punya hati kan? Masih, Pastor. Belahlah jantung kunci, ada darah. Berdoalah. Mujizat itu ada dan nyata. Yes. Kita melihat kehidupan seorang yang jahat. Dia mau mengancam, membunuh orang percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya dia menjadi buta. Tetapi ada satu hal yang luar biasa. Dia berdoa. Perhatikan. Jahat. Kerjaannya mengancam. Mau membunuh orang di jalan Tuhan. Dia buta. Tidak bisa melihat, gelap. Mungkin gelap penglihatannya, atau gelapkah hidupmu hari ini? Tetapi yang kita mau renungkan hari ini dan terima dan aminkan dan lakukan dalam hidup ini, dia berdoa. Berdoalah. Mujizat itu ada dan nyata. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkati seluruh pemirsa sekalian yang menyaksikan, mendengarkan sabda firman Tuhan ini. Pembacaan firman Tuhan terambil dari buku Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, buku Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat 8 sampai 13. Selamat mendengarkan yang terkasih sabda firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian terkasih, demikianlah sabdanya. Ada seorang yang bernama Saulus. Dia bangun dan berdiri, lantas membuka matanya. Tetapi saat Saulus membuka matanya, ternyata dia tidak dapat melihat. Dia tidak dapat melihat apa-apa. Gelap. Gelapkah hidupmu hari ini? Saulus tidak bisa melihat apa-apa, gelap. Sehingga orang-orang harus menuntungnya masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Lalu firman Tuhan datang kepadanya dalam sebuah penglihatan. Ananias. Dia menjawab, ya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Perhatikan setelahnya. Apa yang dibuat Saulus ini? Ini juga yang menjadi rema dan tindakan kita. Saulus sekarang berdoa. Siapa Saulus? Kalau kita melihat di ayat sebelumnya, saudara-saudara, dia mau mengancam orang yang mengikut Tuhan Yesus. Dia membunuh orang yang ada setia di jalan Tuhan. Dia jahat, dia sakit, dia buta. Udah deh, komplit sudah. Dakwaan setan selesai sudah. Nggak ada. Karena setan kalau mendakwa, kamu itu jahat, kamu itu rusak, kamu itu
sakit, sudahlah, wahala panah. Nah, Saulus jahat, kejam, sakit. Apalagi area yang bisa setan intimidasi. Karena setan itu memang suka mengintimidasi, membuat engkau ragu bahwa engkau bukan yang dikasih Tuhan, membuat engkau percaya bahwa engkau adalah milik setan, bapa pendusta. Saulus orang yang keras, jahat, kasar, sakit lagi. Ada banyak orang yang menyaksikan ini. Engkau sedang ada dalam tawanan belenggu intimidasi setan. Tubuhmu sedang lemah dan engkau didakwa habis-habisan siang dan malam. Udah, lu sakit, lu hancur, lu gak ada masa depan, lu udah binasa dah, sudah. Tidak, sudah. Selama nafas masih bernafas, jantung masih berdetak, darah masih mengalir, Tuhan sanggup menolongmu. Sekalipun dari cengkraman iblis, selama engkau masih hidup, berdoa, pray. Glory to God, thank you Lord Jesus. Doa. Dan Saulus ini diakui oleh Ananias dan orang-orang yang ada di sekitar sana. Dia ini jahat. Mungkin kau pernah jahat atau pernah dituduh sebagai orang jahat. Gak terlalu pedulilah. Yang saya tahu, Tuhan sanggup mengubah penjahat menjadi penginjil. Mungkin kau pernah melacurkan diri, engkau pernah berzina, engkau pernah gagal, engkau pernah jatuh, engkau pernah buat aib kesalahan di masa lalu. Nggak peduli, yang saya tahu Tuhan Yesus memberi kesempatan setiap orang untuk dibaharui. Ayat yang ke-12. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat. Jadi kalau pujian tadi, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat Saulus berdoa, Saulus ini tadinya jahat, hatinya membara mau membunuh orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi lakukan juga sama. Saat Saulus berdoa, mujizat itu nyata. Jadi kalau doa-doamu selalu dijawab Tuhan, gak usah sombong. Tapi kalau engkau belum pernah berdoa, juga gak usah minder. Hari ini hari yang terbaik untuk mulai doa. Sama halnya Pastor mau belajar makna hidup. Kalau engkau kaya, gak usah sombong. Kalau engkau miskin, tidak usah nyolong. Hidup itu jadi berkat bukan karena kaya atau miskin saja, tetapi milikilah kehidupan yang suka berdoa. Barangkali Pastor tidak bisa menolong memberi finansial kepada orang-orang yang pernah baik kepada Pastor atau pernah mendukung pelayanan ini, tapi Pastor bisa membantu mendoakan. Ini doa, ini harta yang luar biasa yang Tuhan tanam sebagai hardware di dalam kehidupan manusia. Namun sayangnya banyak orang yang lupa berdoa, atau kurang berdoa, atau nggak yakin untuk berdoa. Mereka lebih yakin dengan apa yang kelihatan, fulus money, uang, dolar. Padahal ada hardware yang Tuhan tanamkan dalam hidup manusia, berdoa. Saulus berdoa dan dia mendapatkan sebuah keyakinan bahwa dia dapat melihat kembali. Kalau engkau sakit, mungkin hari putus asa. Udah deh, madesu, masa depan suram. No, berdoa. Tuhan bisa menjawab doa. Dan kalau engkau buta, ketika engkau berdoa, Tuhan bisa berbicara berkata, engkau tidak akan buta selama-lamanya. Engkau akan melihat terang, kamu lihat. Sama halnya dengan orang-orang yang lumpuh. Sama halnya dengan orang-orang yang tidak bisa berjalan. Jangan putus asa. Jangan takut. Jangan kau takut. Di situ engkau akan tambah dilemahkan. Tetapi berdoalah.
bisa pakai sampah didaur ulang menjadi produk yang berguna. Waktu engkau berdoa ada air mata. Air matamu melalui doamu kepada Tuhan Yesus, dia rangkai menjadi permata. Ayat yang ke-13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang Saulus itu loh, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Manusia selalu melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati yang berdoa. Ini Saulus kurang apa lagi? Termasuk dia didakwa sudah. Orang-orang yang sudah Tuhan suruh untuk mendoakan pun masih dia kan jahat. Kalau pakai bahasanya pastor gini, sudahlah, kamu gak usah banyak ngomong sudah. Masalahnya Tuhan itu adalah pribadi yang menjawab doa. Ini loh yang gak bisa disatukan. Dan kita harus ingat, bukan bagian kita menghakimi, bagian kita mendoakan. Kalau saja sang hakim adil masih beri kesempatan pendosa untuk datang kepadanya dan dipulihkan, kenapa kita orang yang tadinya berdosa juga mendapat pengampunan, lantas kita mau menghakimi seorang yang lain? Bukankah mereka bukan hamba kita? Kalau suamimu sedang jatuh, doakan, tidak usah dihakimi. Istrimu sedang jatuh lemah, doakan, tidak usah dicerewetin, karena cerewet itu biasanya perempuan. Enggak semuanya. Kalaupun semuanya, cerewetnya dipakai memuji Tuhan. Amin. Berdoa, saudara. Bahkan Tuhan bilang apa? Tidak usah banyak ngomong. Aku bisa pakai siapapun yang aku mau pakai. Coba ya kita intip satu ayat lagi. Ayat 15 deh. Dari Kisah Para Rasul, pasal 9, ayat 15. Firman Tuhan memberi pengertian kepada Ananias. Sudah pergi saja, nggak usah banyak ngomong kamu. Nah, ini pakai bahasa Pastor Andy, bahasa orang-orang yang di jalan, kasihan orang-orang yang bahasa sehari-hari lah. Sudah pergi, sudah, nggak usah banyak tingkah, nggak usah banyak gaya, karena sebab orang ini adalah pilihan bagi Tuhan. Tuhan memilih orang-orangnya. Bahkan seorang yang keras hati, yang sakit, yang jahat, yang suka mengancam, yang hatinya membara untuk menghabisi sesamanya, Tuhan bisa pilih sebagai alat kemuliaan. Bagaimana keluarga? Masih ragu? Masih kalian berpikir keluarga aku mandul, tidak punya keturunan? Sudah banyak kisah dalam Bible yang mandul, dibuka kandungannya, hamil, dan diberkati keturunannya. Bahkan kadang-kadang berdoa seperti orang gila. Hasratnya, passionnya, harapannya, dan luar biasa harapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Air matamu tidak tertumpah dan habis, tapi ditampun di kirban. Berdoa sepertinya sederhana, tetapi mempunyai kekuatan yang besar. Berdoa sepertinya banyak orang menganggap pilihan terakhir, tetapi sebetulnya doa adalah membuka pintu di mana engkau menerima jawaban hidup. Tuhan Yesus, terima kasih. Sabda firman, ampuni kami. Kami tidak berdoa, atau kami lupa berdoa, atau kami malas berdoa, atau kami kurang yakin berdoa. Karena begitu besar tentang diri kami, tentang masalah kami yang kami hadapi, jika kami gak bisa melihat betapa doa itu penuh dengan kasih, kuasa,
dan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Doa bicara soal mengandalkan Tuhan dan bukan manusia. Ampuni kami. Kalau selama ini kami andalkan manusia, akan berpikir ketika hamba Tuhan ABC mendoakan baru Tuhan bisa melawat. Padahal meskipun hari ini kami sudah terpuruk, kami sudah dalam kondisi yang tidak benar, bahkan kami sudah dalam kondisi sakit. Kami diingatkan firman, di setiap manusia itu punya hardware. Ada sebuah fungsi dalam hidup manusia, yaitu berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah pribadi yang sudah mendengar sabda firman ini. Mereka menjadi pribadi yang suka berdoa, sering berdoa, selalu berdoa. Andalkan hidup ini dengan doa-doa menjadi pembuka jalan setiap jalan langkah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabda firman.